Awal kita berbeda, paham, pemikiran, dan rasa kita berbeda. Kita telah tiba di titik kesadaran di mana hidup kita adalah milik kita semua. Aku adalah ganjil yang kau genapkan. Kau adalah teka-teki yang kulengkapi. Kita adalah dua masa lalu berbeda dengan satu masa depan yang sama. Persahabatan manusia dengan alam tidak pernah stabil. Manusia bisa bersikap bijak, dan alam mendadak membalas dengan amarah. Tak jarang manusia bersikap kurang ajar dan alam membalas dengan kebaikan. Anehnya, ketidakstabilan inilah yang membuat manusia kerap bertamu pada alam lagi dan lagi. Terkadang kita salah pilih untuk sampai di tempat yang benar. Di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk pikuk perkotaan, sekelompok mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung datang. Bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk berbagi. Ini bukan hanya tentang program kerja, ini tentang rasa, tentang cerita, tentang jejak-jejak yang tertinggal di hati banyak orang. Mau semahir atau sesering apapun kita, pikiran buruk akan berkemungkinan memenuhi kepala. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau menyusahkan orang lain? Sebenarnya, ketakutan akan sesuatu itu hal yang wajar. Yang terpenting, kita mempersiapkan diri. Dengan persiapan yang matang, tantangan yang berat sekalipun akan mudah dilewati. Hari yang telah lama dinanti akhirnya tiba. Segalanya dimulai dari sini. Barang dikemas, hati dipersiapkan, mental dikuatkan. Tugas kami bukan hanya di atas secari kertas, tapi juga di kehidupan nyata. Setelah berbulan persiapan, kami berdiri di titik awal. Satu persatu, bawaan dan harapan kami susun dalam kendaraan yang akan membawa kami menuju perjalanan pengabdian. Sebuah perjalanan hanya menjadi sia-sia ketika pikiran kita berkata bahwa itu sia-sia. Tidak ada satupun di dunia ini yang sia-sia ketika kita mampu mengambil hikmah. Jangan pernah berhenti melangkah. Jatuh dan terluka itu hal yang biasa. Semua akan menang pada waktunya. Langkah-langkah kecil ini mulai bergerak menuju sebuah tempat yang asing, namun kelak akan menjadi rumah kedua. Bukan hanya berpindah tempat, kami sedang menuju sebuah perjalanan panjang, melintasi jalanan berliku menuju ruang baru bernama masyarakat. Kita tidak tahu di mana ujung perjalanan ini. Kita tidak bisa menjanjikan apapun, tapi selama kita mampu, mimpi-mimpi kita adalah prioritas. Langkah pertama selalu penuh rasa ingin tahu. Kami mengenal jalan demi jalan, rumah demi rumah, dan wajah-wajah yang kelak akan menjadi bagian dari cerita kami. Potensi itu tak selalu terlihat dari luar. Terkadang ia tersembunyi di balik kebiasaan, di dalam antusias warga. Terkadang pertemuan dan perpisahan terjadi terlalu cepat. Namun kenangan dan perasaanlah yang tinggal terlalu lama. Dengan sepenuh hati, kami diterima. Pembukaan ini bukan hanya seremonial. Ini adalah ikrar tak tertulis antara kami dengan desa. Batas antara kesedihan dan kebahagiaan itu tipis. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah, sedang, dan akan dihadapi. Seseorang yang bisa membuatmu tertawa terbahak-bahak adalah seseorang yang bisa juga membuatmu menangis tersedak-sedak. Mengenali bukan hanya dengan mata, tapi dengan sapa. Satu persatu pintu kami datangi, satu persatu senyum kami terima. Mereka bukan hanya ibu rumah tangga, mereka penyemangat, mereka energi desa yang tak pernah padam. Kami bukan tamu, kami ingin menjadi bagian. Duduk bersama, ikut tertawa, dan bersuka cita. Bersama kepala dusun, kami belajar makna membangun dari akar. Wilayah ini bukan hanya tempat tinggal, ini adalah ruang kehidupan yang perlu dijaga. Kebaikan pada alam bisa dilakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan buang sampah sembarangan misalnya, terlepas ada yang melihat ataupun tidak. Kita tidak pernah benar-benar sendirian di dunia ini. Apa yang kita lakukan akan meninggalkan kesan di hidup orang lain. Pertanyaannya, apakah kesan yang ditinggalkan itu baik? Apakah kita sudah jadi orang baik di sekeliling kita? Dengan selalu memandang ke bawah, pola pikir kita selalu tergerak dan terintegrasi dengan rasa syukur, membantu, menolong, merangkul, memberi dan semua energi positif menjadi manusia yang bermanfaat.
Komitmen berarti komunikasi. Komitmen berarti mementingkan satu sama lain di atas ego kita sendiri. Kesehatan adalah fondasi. Di balik angka tekanan darah atau suhu tubuh, selalu ada harapan akan masa depan yang lebih baik. Rasa yang tidak berbatas takkan mempermasalahkan ketika tidak berbalas. Ketika kau melakukan usaha mendekati cita-citamu, di waktu yang bersamaan, cita-citamu juga sedang mendekatimu. Alam semesta bekerja seperti itu. KKN bukan tentang memberi, tapi tentang saling. Saat kami mengajar, kami pun belajar. Saat kami memeriksa, kami juga diperiksa oleh empati dan rasa peduli. Mereka adalah generasi penerus. Dalam lantunan ayat suci, kami menemukan ketulusan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dalam kebersamaan, ibu-ibu desa ini menemukan ketenangan. Spiritualitas menjadi tali pengikat yang menguatkan antara warga. Akan tiba saatnya kita temukan alasan paling tepat untuk berjuang. Jika telah tiba, genggam erat. Sesuatu yang istimewa takkan datang dua kali. Kami hadir bukan untuk mengubah, tapi untuk berkolaborasi, berkonsorsium, bekerja sama. Kepala desa bagi kami adalah poros yang mengarahkan arah pembangunan. Dari hal kecil seperti menghias lingkungan, hingga hal besar seperti memberdayakan UMKM, semua punya arti. Semua bagian dari cerita ini. Dalam merah putih yang berkibar, kami menemukan semangat kolektif. Tak hanya merayakan kemerdekaan, tapi juga merayakan kebersamaan. Seorang sahabat mencarimu ketika yang lain mencacimu. Mereka merangkulmu ketika yang lain memukulmu. Jangan terlambat dari hal-hal yang kecil, karena nanti kita akan terbiasa terlambat akan segala sesuatu yang lainnya. Sekolah adalah tempat mimpi dibentuk, dan kami, meski hanya sebentar, ingin menjadi bagian dari proses itu. Nama saya Azizin Farira yang bisa disebut Dede. Halo Dede. Ini ya. Halo perkenalkan, nama saya Lutfi Saki Jajar nama dan bisa disebut Saki. Kakimu bisa kau taruh di tempat tertinggi, tapi apakah hatimu bisa kau taruh di tempat terendah? Stop menilai orang lain dengan perspektif yang ada dalam kepalamu. Tidak semua orang mempunyai latar belakang ekonomi, sosial, atau budaya yang sama denganmu. Gaya hidup dan kebiasaan setiap individu juga berbeda-beda. Kamu juga tidak tahu berapa kali seseorang gagal dalam memperjuangkan mimpinya. Di balik produk sederhana, tersimpan ketekunan dan semangat ekonomi desa yang terus menyala. Karena hidup ini seperti memancing ikan, kita harus tahu kapan menunggu, kapan menarik, dan kapan mengulur. Bukankah hidup ini sebetulnya mudah? Jika rindu datangi, jika tidak senang ungkapkan, jika cemburu tekankan, jika salah betulkan, jika suka nyatakan, dan jika sayang tunjukkan. Manusianya saja yang seringkali mempersulit segala sesuatu. Ego mencegah seseorang mengucap aku membutuhkanmu. Waktu berjalan pelan, lalu tiba-tiba cepat. Sebuah evaluasi bukan hanya tentang angka, tapi tentang apakah hati kita benar-benar ada di sini. Ketika kita sabar dalam menghadapi sesuatu, yakinlah hasilnya akan sepadan. Jika hari ini kamu jatuh, bukan berarti kamu kalah. Kalah jika kamu menyerah. Selain itu, kesempatan di depan akan selalu ada. Pentingkan introspeksi, bukan interpretasi. Wawas diri, bukan harga diri. Toleransi, bukan arogansi. Amanah, bukan amarah. Meminta maaf, bukan meminta perhatian. Tak perlu takut, tunjukkan saja warna-warnimu yang sesungguhnya. Bahkan lukisan terbaik sedunia pun mempunyai pembenci dan pengkritik. Kadang mengalah karena kita percaya kalau kita memang bersama, sejauh apapun kaki kita melangkah, jalan yang kita tempuh hanya akan membawa kembali kepada kita. Berani bertindak tapi tidak berani berpikir kritis, sama saja dengan berjalan tapi tidak tahu kemana harus mengambil belokan yang tepat. Cinta memang tak butuh alasan, tapi sebuah komitmen butuh alasan. Dengarkan sebelum memaki, mengerti sebelum menghakimi, pelajari sebelum berasumsi.
Kita mendefinisikan ulang kata kita menjadi tidak boleh egois. Kita menjadi alasan untuk tetap melangkah, dan kita menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Takkan mulia kau menunggu permintaan maaf. Takkan hina juga kau meminta maaf terlebih dahulu. Dijaga bukan dikekang, dipeluk bukan dicekik, dipercayai bukan dicurigai, diperjuangkan bukan dipaksakan. Aku tidak mahir memimpin, tapi aku tahu cara menuntun. Aku tidak mahir memberi saran, tapi aku tahu cara mendengarkan. Pada waktunya, dunia hanya perlu tahu kalau kita hebat. Kebahagiaan tidak membutuhkan penilaian orang lain. Kami datang dengan semangat dan pulang dengan kenangan. Bukan kami yang meninggalkan jejak, tapi Desa Bonijaya yang meninggalkan jejak di dalam hati kami. Yakinlah, ketika kita kehilangan sesuatu, itu tanda akan mendapatkan hal lain yang tidak terduga. Karena Tuhan bukan menghilangkan, tapi menukar dengan yang lebih indah. Bonijaya, jaya, jaya, jaya.